Di video ini gue nggak ngomongin teknologi dulu. Ikutin terus. Ya, jadi di video ini ada yang pengen gue share. Jadi gue belakangan ini lagi senang banget main sepatu roda ya, inline skate lebih tepatnya, tipe sepatu rodanya. Dan di video ini seperti yang udah kalian lihat di judul, kalau gue itu pengen share mengenai boots itu dari Lynx ya, X-Lite 15 custom dari gue. Ini adalah setup X-Lite 15 Lynx punya gue. Jadi gue pengen review sedikit mengenai bootsnya dan sharing tentang setup inline skate ini ya. Jadi yang pengen gue bahas di sini pertama-tama yang pengen gue share dari sepatu ini adalah desainnya dulu ya. Desainnya sendiri itu seperti yang kita lihat di sini, ini lebih ke bootsnya ya. Gue ngomongin bootsnya dulu ya. Karena frame sama rodanya ini adalah customan, bukan dari Lynx gitu. Ya, jadi di bootsnya ini dari desainnya kita lihat lumayan, dari segi desain sih oke ya, bagus ya. Linernya warna kuning. Terus di sini dapat tali sepatunya juga warna hitam. Terus udah gitu abrasifnya juga warna putih. Keren. Secara desain oke gitu kan. Di sini juga terlihat banyak artikulasi udara, bukan artikulasi ya. Ini sirkulasi. Di sini juga terdapat banyak sirkulasi udara ya, lubang-lubang di sepatu ini. Di sini ada, di sini ada, di sini gede lagi gitu kan. Di belakang juga ada. Jadi emang pas gua pakai sepatu roda ini emang lumayan berasa semriwing sedikit sih. Terus di sini kelihatan ada beberapa sedikit list putih. Ini akan kita bahas nanti di fiturnya. Apa nih? Ini shock absorber. Wow. Cuman yang agak gue kurang suka dari segi desain ya, sepatu ini itu adalah logonya. Logo Lynx-nya ini kelewatan nih kalau buat gue sih ya. Gue kurang suka karena kurang simpel. Di sini ada logonya. Di sini juga ada logonya, terus gitu di sini ada juga. Gue kurang suka model yang kayak gininya nih. Kalau mau tulisan Lynx doang aja nih nggak perlu ada juga udah cukup sih. Kalau buat gue ya ini cuman personal reference saja. Tapi overall bagus, nggak kelihatan murahan banget. Meskipun ini harganya terbilang murah ya untuk bootsnya doang. Itu gue beli sekitar 600.000. Pas gue beli udah dapet tali, terus dapet baut dari frame ke bootsnya juga. Lumayan dari segi desain sih oke. Terus udah gitu kalau dari fitur ya, kalau dari fitur sepatu rodanya ini, di sini kita bisa lihat ada talinya. Talinya tuh di sini sampai ke sini ya, sampai ke ngikat ke atas tumit. Jadi lumayan tumit kita bisa lebih kencang dibantu sama si tali sepatu rodanya. Terus ada buckle di sini buat ankle kita. Ini bukan tumit ya maksud gue nih, tali ini maksudnya lebih ke ankle lah, buat ngencengin ankle. Tumit kan sebelah sini. Terus ini juga ada buckle-nya lagi di sini, jadi bisa lumayan kencang buat ngencengin ke kaki, lebih menggigit lagi. Kalau dari fiturnya juga terus ada shock absorber. Jadi ketika kita merasakan geradakan di jalanan gitu kan, bagian tumit kita nggak terlalu merasakan sakit gitu loh, karena ada kayak semacam padding karet gitu. Jadi benar-benar bikin empuk gitu kan. Cuman apa? Nanti gue bahas di kurangnya. Di sini ada liner. Jadi di boots ini sebenarnya bisa lo buka ya. Bootsnya ini kan hard boot. Jadi di fitur ini lo bisa ada terdiri dari linernya. Nah, jadi kalau misalkan mau cuci linernya, lo bisa cuci sepatunya, sorry maksud gua, lo bisa cuci bagian ininya aja, linernya aja. Karena yang kontak langsung ke kaki lo kan yang ini gitu. Ini cuma buat melindungi si linernya. Nah, yang gue maksud dari absorbernya ini, yang warna putih-putih di sini, ini bisa kelihatan di dalam sini nih. Kalau lo lihat, di sini ada warna putih-putih. Ini bisa diambil, bisa dicabut.
Nah, ini nih, ada karet ini nih, yang sebagai peredam getaran ketika kita lagi main. Untuk nyabutnya, dia cuma tinggal cabut kayak yang lo lihat tadi, sama kalau buat masangnya, tinggal dorong aja, masukin dari ujung sini, dari ujung kakinya, terus lo tinggal dorong aja gitu, udah paksain aja. Dah, kepasang lagi seperti semula. Linernya juga liner standar dari Lynx-nya. Di sini di linernya juga ada tulisan Lynx di sini. Wah, logo lagi Lynx. Dan di sini tipenya 15X Lite, 15X Lite gitu kali cara bacanya, biar jangan 15 gitu. Terus di sini juga ada abrasif, fungsinya ya buat melindungi gesekan kayaknya sih ya di bagian sininya. Dan ini bisa lo ganti-ganti kalau misalkan lo punya spare partnya, bisa lo ganti juga kalau misalkan udah kebanyakan jatuh terus udah gitu lecet gitu kan. Ada yang jual juga spare part di sini juga nih. Ini plastik ya, ini plastik, ininya juga plastik. Hardboardnya ya iyalah plastik, masa metal. Bakalnya juga lumayan. Cara masang bakalnya lo tinggal dorong. Di sini ada semacam kayak lubangnya gitu kan. Habis lo pasang, lo tinggal oglek-oglek aja nih, apa sih? Dioglek, bukan oglek, lo tinggal gitu loh. Sampai nanti tadi ngenceng terus nih bagian sininya. Sampai nanti sesuai dengan yang lo pengen gitu. Atau enggak, nanti kalau dia maksimal, dia bakal ngelos sendiri. Dia nggak bakal ngencengin lagi. Dan cara nyopotinnya, ini di sini ada tombolnya nih. Kalau dipencet, tuh dia ngendor langsung ngebuka dia. Ininya tinggal lo cabut lagi. Nah, gitu. Ini juga, jadi di bakal yang ini, lo juga tinggal masukin. Kalau ini nggak ada buat mengayuh ya. Ini apa sih, dikayuh? Diapain sih? Ya di sini nggak ada, lo tinggal dorong aja. Dorong. Cuman di sini lo ada, kalau misalkan dia sesuai nih sampai segini doang yang lo pengen kekencangannya gitu. Kalau lo pengen copot sepatunya, lo nggak perlu buka bagian sini, bisa ngebuka langsung semuanya untuk nyopotin beltnya gitu dari bakal ini. Atau ada cara lain, kalau lo pengen lepas sepatu ini, ya tuh dari sini nih. Ini ada kayak semacam switch, ini buat ngendorin bakalnya, dan lo tinggal cabutin kaki lo. Keluarin kaki dari sepatunya, maksudnya gitu. Keluarin kaki dari sepatu lo, dan nanti kalau pengen masang lagi lo tinggal ngencengin lagi begini, tanpa harus cabut pasang terus gitu. Itu fiturnya salah satunya. Mungkin sekarang kita langsung berangkat ke setup frame dan rodanya ya. Jadi sepatu ini gue pasangin frame dari di sini, mereknya Power Slide. Linknya ada di bawah, gue taruh ntar link pembelian gue. Cuman gue nggak tahu sih ini asli atau palsu ya. Cuman kalau Power Slide yang sekarang, setahu gue itu mountingnya itu Trinity. Jadi di dua di sini tuh harusnya ada dua mur lagi gitu, dipasangnya dua mur, kagak cuma satu. Ini cuma satu nih. Jadi entah ini emang model lama dari Power Slide, atau emang ini Power Slide bikin buat boots pada umumnya gitu, buat dipasang boots yang lain gitu, bukan khusus buat Power Slide doang. Gue kurang tahu. Sama gue pasang roda 110. Nah, sebenarnya ada kekurangan antara frame ini dengan boots ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lo lihat di bagian sini nih, gue pasang lagi spacer. Gue pasang 2 spacer untuk biar ini nih roda bagian sini tuh kagak nyentuh. Ini kan udah tipis banget nih rodanya nih. Kalau spacer ini gue copot, ini nggak jalan nih, nggak muter nih, kena bagian sininya nih. Nah makanya gue pasang di sini spacer lagi. Di sini juga ring spacer nih gue pasang. Jadi biar muter. Gue nggak tahu nih ya bakal bikin awet sepatunya apa kagak. Karena jadi tumpuan antara frame dengan bootsnya itu di spacernya gitu loh. Makanya gue lebihin spacernya di sini. Jadi di bagian sini ada spacer. Ini spacer yang langsung ke murnya. Ini juga ada 2 spacer gue pasang di murnya dan di depan murnya. Jadi biar nggak tumpuannya di satu titik di sini doang. Ini juga nggak satu titik di sini doang. Di bagian sininya juga gue pasang. Kalau kalian lihat nih ya, gue nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Untuk
jalan di sepatu ini, gue merasakan memang meskipun ini setup yang sepatunya emang murah, kelihatannya juga dari fiturnya cukup lengkap ya, cukup lengkap karena ada shock absorbernya, dia juga ada linernya juga, ada 2 buckle gitu kan, ada talinya juga. Jadi ada beberapa hal juga yang gue kurang suka di sepatu ini. Ya namanya juga setup kere-hore gitu kan. Gitu loh. Ini jadi kalau misalkan gue pengen nyobain tri-skate gitu, cuman gue akal-akalin gitu gimana caranya biar sambil nabung nanti gue beli power slide gitu kan. Jadi ya gue ketemulah gitu kan. Kayaknya setup kayak gini lumayan nih untuk sementara waktu gitu sambil gue nabung kali nanti gitu. Jadi kelemahannya yang gue nggak suka adalah kaki gue di boots ini itu, nih bagian sininya itu terlalu menekan kaki gue. Jadi mungkin kalau main lama, setelah gue main lama juga di sepatu ini, lama-lama ya nggak apa-apa juga gitu loh kan, akhirnya sakitnya hilang gitu. Tapi ketika gue berhenti main gitu, maksudnya kayak gue istirahat dulu sebentar gitu loh, gue berasa banget di bagian sini itu kaki gue tuh ngerasa kayak panas gitu loh, sakit, kayak terlalu ngegigit banget di bagian sini nih. Sama satu lagi, jadi si absorbernya ini kayak emang terbuat dari karet, cuman karet yang sangat keras gitu loh. Ini yang gue kurang suka dari boots ini. Jadi pas gue coba di jalanan Gradagan, gue kayak nginjek di kaki gue ini nggak ada kontak langsung sama si shock absorbernya gitu loh. Jadi mungkin ada sedikit rasa gitu, cuman gue tetap merasakan geradakan ke tumit gue langsung. Jadi tumit gue merasakan stress out gitu loh. Jadi ngerasain kayak ada guncangan yang langsung ke kaki gue dan kurang bekerja lah gitu, kurang work well gitu. Karena dari spesifikasi karetnya ini juga keras gitu loh si shock absorbernya. Dan mengenai setup ini, gue pengen bilang juga mengenai setup tri-skate yang kayak gini. Oh ya, bannya juga gue belum bilang ya. Dari merek Cina lah ya, dari merek Cina, dan tingkat kekerasannya 85A. Nah, ban ini sendiri yang gue beli ini dia nggak ada reboundnya. Jadi kalau ada reboundnya itu kan misalkan kalau jatuh ada membelnya gitu. Nah ini nggak ada membelnya, jadi pas jatuh blek gitu aja. Jadi dengan spesifikasi roda yang nggak ada reboundnya, ditambah juga dengan shock absorbernya ini yang kurang lembek, gue merasakan kurang nyamannya gitu loh, kurang nyaman aja gitu loh, ngendarain sepatu roda seperti ini gitu. Jadi nggak tiap ada gertakan itu gue langsung merasakan langsung gitu loh, karena ini nggak ada reboundnya dan shock absorbernya juga masih keras, nggak lembek. Dan dengan setup yang seperti ini juga bikin sepatu roda lo ground contact-nya ini lebih panjang. Ground contact-nya ini lebih panjang, jadi agak sulit untuk belok gitu, melakukan kurva gitu, belok-belok gitu. Lo misalkan pengen melakukan long turn gitu kan, jadi agak buat mau quick turn juga agak sedikit butuh tenaga gitu loh. Agak sedikit usaha lagi. Nggak seluas kalau misalkan mainin yang 4 roda biasa gitu, karena dia ground contact-nya lebih panjang dari sini dari roda yang tersentuh dengan tanah, jaraknya dari sini ke sini itu lebih panjang ketimbang yang rodanya 4 yang 80 mm. Kalau buat speeding enak, jadi lebih stabil karena dia panjang. Dan memang iya, gue juga ngerasain karena banyak gede dan ground contact-nya lebih panjang, gue merasakan untuk di speed yang lebih tinggi, gue merasa lebih stabil memang. Jadi nggak, kadang-kadang gue tuh kan kalau main kaki gue suka sedikit oglek gitu, meskipun kaki gue udah menyentuh tanah. Nah dengan sepatu ini gue merasa sedikit lebih paten gitu. Juga ada hal yang gue nggak suka mengenai boots ini ya. Jadi ketika lo beli boots ini lo kan dapat tali sepatu, cuman ya iya bener ini tali sepatu cuman bukan tali sepatu roda loh. Jadi kayak tali sepatu beneran tali sepatu gitu loh. Jadi kayak kurang paten gitu loh, kurang tebel, tipis gitu loh. Kayaknya ini lebih cocok dipakai di sepatu biasa ketimbang di sepatu yang bakal ngikat hard boot lo gitu. Kayak kurang paten aja gitu. Sama kekurangan lainnya di sepatu ini adalah, gue gak tahu kenapa, apakah semua boots kayak gitu, tapi yang gue rasain di sini ketika gue habis main gitu kan, habis main beberapa kesempatan gue suka merasakan
buckle ini tuh jadi kendor gitu loh. Jadi kayaknya biasanya udah gue patenin nih, bagian sini tuh bukan jadi suka ngendor sendiri gitu. Kadang-kadang udah gue kencengin sesuai dengan yang gue pengen, terus pas gue lagi duduk, gue cek lagi kekencangannya, dia udah kendor banget gitu loh. Gue nggak tahu apakah setiap boots kayak gitu. Yang gue rasain sih di boots ini kayak gitu, dan di boots gue yang lain nggak kayak gitu, nggak segitunya gitu loh. Yang ini juga kadang-kadang juga gue merasakan jadi agak mengendor gitu. Ya paling itu aja guys tentang sharing setup inline skate Lynx X Lite 15 ini. Ini setup ala-ala gue, Lynx X Lite Tri-Skate 110 mm menggunakan frame power slide. Gue nggak tahu power slide bener atau enggak. Tapi oke lah, oke gitu. Masih oke juga. Tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian bagaimana tentang setup ini, apa yang pengen lo sampein juga lo bisa tulis di kolom komentar atau yang pengen bisa di-sharing. Klik tombol like kalau misalkan video ini lumayan informatif buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe video gue. Sampai di sini dulu video gue. Terima kasih udah nonton sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.